Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat harapan dimanapun Anda berada. Semoga pagi hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat ya. Dan segala aktivitas yang sahabat harapan lakukan semoga berjalan sesuai harapan dan juga sesuai keinginan. Jangan lupa teman-teman follow di semua sosial media Las Harfa, di Instagram, di Facebook, di Twitter, dan jangan lupa subscribe ya di channel YouTube Las Harfa. Sudah hadir di pagi hari ini luar biasa sahabat harapan di tengah jadwal beliau yang luar biasa padat ya. Ini masih bisa hadir menyempatkan untuk ngobrol-ngobrol bareng Faiz di studio podcast Las Harfa. Langsung saja akan Faiz sapa narasumber yang luar biasa di pagi hari ini adalah Pak Dr. Haji Oji Faujia. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini kalau Faiz baca setelah nama Faujinya banyak, ini teman-teman bisa lihat sendiri nanti ya. Masya Allah, ini merupakan Ketua Umum Yayasan Menara Lebak, kemudian juga Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Lebak, praktisi dokter THT Rumah Sakit Umum Dr. Aji Darmo Rangkas Bitung. Masya Allah Pak Dokter, terima kasih banyak sudah hadir di studio podcast Las Harfa di tengah jadwal yang padat. Mungkin pertama-tama bisa disapa-sapa dulu Pak Dokter, teman-teman sahabat harapan yang hari ini mungkin menyaksikan acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, sobat Harpa ya. Sahabat harapan. Sahabat Harpa ya. Siap. Ya. Saya datang dari Lebak ya, ingin berbincang dengan sahabat Harpa nih mengenai Menara Lebak ini. Betul, ya. Betul. Siap. Ya. Ini menarik ini Pak Dokter, di tengah jadwal Pak Dokter yang luar biasa padat gitu kan. Kalau kita tahu kan bagaimana seorang dokter ini, terlebih juga Pak Dokter adalah Ketua ID Kabupaten Lebak, ini tergerak hatinya untuk membuat sebuah gerakan sosial komunitas seperti itu, Menara Lebak. Mungkin bisa diceritain sedikit apa itu Menara Lebak dan bagaimana ini komunitas ini lahir Pak Dokter? Jadi gini, saya diinisiasi oleh teman-teman dari, sebetulnya ada namanya Pusat Alat Bantu Dengar Lebak ya, PABD Lebak, yaitu dia itu sebenarnya saya juga ada hubungannya dengan Pusat Alat Bantu Dengar Lebak, mengadakan baksos ke sekolah-sekolah, SKH namanya. Kalau sekarang, dulu tuh sekolah luar biasa. Saya fokusnya ke dunia saya ya. Jadi saya kan dokter THT, jadi fokusnya ke bidang pendengaran. Jadi banyak ternyata sekolah-sekolah SKH itu yang tidak mampu Pak. Kemudian emang di si anak-anak sekolah itu sebetulnya masih bisa berkomunikasi normal, asal dia menggunakan alat bantu. Oh siap, catatannya asal menggunakan alat bantu. Siap. Cuman masalahnya kan kita itu orang-orang awam tuh pokoknya kalau dia nggak bisa bicara itu udah seumur hidup nggak bisa. Ternyata tidak seperti itu. Jadi saya akhirnya tergerak dengan teman-teman Pusat Alat Bantu Dengar, gimana caranya kita menyisikan sebagian untuk mereka gitu ya. Kita gimana kalau ini karena alat bantu itu mungkin masih diimpor mahal, ya kita buat aja suatu yayasan Menara Lebak. Yayasan Menara Lebak artinya itu singkatan dari mendengar dan berbicara Lebak. Gitu. Jadi mendengar dan berbicara Lebak. Artinya bukan berbicara masalah politik, bukan. Artinya dari proses dia tidak bisa berbicara karena emang tidak bisa mendengar. Jadi kalau proses bicara itu kan diawali dengan dia mendengar dulu. Misalnya ayah A, nanti dia memorinya dia buat ke otak, akhirnya dia bisa mengucapkan ayah gitu. Artinya kalau orang tidak bisa mendengar, udah pasti dia tidak bisa bicara. Seperti itu. Kalau orang tidak bisa mendengar, otomatis dia tidak bisa berbicara. Betul. Karena tidak masuk ya, Pak Dokter. Tidak ada pendidikannya, kan tidak masuk dia. Sementara orang yang seseorang yang proses berbicara itu dimulai sejak dini. Dari 0 bulan gitu ya. Puncaknya itu dia 2 tahun.
Jadi kalau lebih dari 2 tahun 3 tahun dia tidak bisa ngomong, itu harusnya tanda petik harusnya ada sesuatu dari si anak-anak ini itu ilmu ya. juga nih untuk kita. Artinya kalau kita punya saudara atau buah hati gitu ya, Pak Dokter ya, kalau 2 sampai 3 tahun masih sulit untuk mengucapkan sesuatu, berarti ada sesuatu yang betul. Yang harus orang tuanya pahami gitu. Betul. Iya. Jadi gimana caranya sebetulnya kita dari Persatuan Dokter THT seluruh Indonesia untuk menyarankan untuk screening pendengaran, Pak. Jadi begitu bayi lahir harusnya bayi itu di screening pendengaran ya. Screening artinya dia dites pendengaran. Nah, ada beberapa yang wajib di screening, misalnya itu dia kelahiran dengan sesar, kelahiran dengan berat badan lahir rendah gitu ya, atau dengan bayi yang kuning misalnya, atau bayi dengan kelainan jantung, itu sebenarnya harus sudah indikasi untuk di screening. Karena begitu dia itu ada kelainan, biasanya dia kelainan gangguan pendengaran juga. Nah, itu artinya bukan suatu kiamat kalau dia tuh dia tidak bisa mendengar. Nah, kita bisa intervensi pada sedini mungkin. Jadi memang lahirnya gerakan komunitas mendengar dan berbicara itu dilatar belakangi dari banyaknya ketika Pak Dokter datang ke sekolah-sekolah melihat adik-adik yang mohon maaf tidak bisa mendengar. Dan akhirnya terbuatlah gerakan ini, Menara Mendengar dan Berbicara. Siap. Ini tentu ketika gerakan ini dibuat, Pak Dokter tidak sendiri. Ada beberapa orang yang Pak Dokter ajak untuk sama-sama tergerak dalam kegiatan ini. Waktu itu ketika mengajak teman-teman sesama profesi tentunya, bagaimana responnya Pak Dokter? Mereka sangat support sekali. Terutama kan kita di dalam Menara Lebak itu terdiri dari semua, rata-rata kan ada guru-guru dari SKH itu ya, Sekolah Kebutuhan Khusus tuh ya. Mereka siap support. Nah, dan teman-teman dari alat bantu dengar, akhirnya kita membuat suatu ini semuanya siap. Akhirnya kita adakan rapat, berdirilah Menara Lebak gitu. Sederhana itu ya, Pak Dokter. Artinya memang di dalam komunitas Menara Lebak ini tidak pure 100% anggotanya adalah seorang dokter. Bukan. Ada guru dan latar belakang yang lain-lain. Jadi tapi visinya satu. Betul, membantu teman-teman yang. Jadi nanti visi ke depan, jadi gimana caranya kita merehabilitasi orang yang tidak bisa berbicara. Kita supaya dia bisa bicara. Tahapannya pertama dia harus mendengar dulu, dengan intervensi alat kan. Kemudian dia dilatih bicara. Nah, itu dengan dilatih bicara itu kita harus memerlukan suatu profesi yang dinamakan telewicara ya Pak ya. Terapi wicara. Ada profesi lain terapi wicara. Jadi kita melibatkan suatu profesi audiolog. Audiolog itu suatu profesi untuk mendeteksi pendengaran dia. Jadi memeriksa pendengaran itu audiolog dia, audiologi gitu ya. Audiolog, kemudian seorang terapi bicara. Terapi bicara artinya dia melatih bicara dari 0 sampai bisa. Masya Allah, luar biasa. Saat ini Pak Dokter 2022 per hari ini ada berapa anggota di Menara Lebak? Kira-kira kita kan belum launching nih Pak. Belum launching. Belum launching, tapi itu 142 orang tuh udah menjadi anggota kita. Dahsyat. Pride, mantap. Ini gerakannya teman-teman, kegiatannya sudah beberapa kali dilakukan, hanya saja belum di launching, tapi anggotanya, membernya 142 orang. Gimana kebayang kalau udah di launching ini bisa 1000 Pak Dokter? Lebih. Karena apa? Kita targetnya gini Pak, bukan orang yang tunarungu aja. Anggota kita juga ternyata ada orang tua yang tidak bisa mendengar. Artinya gini kan, orang lebih dari 60 tahun biasanya akibat kebisingan dia itu tidak bisa mendengar kan. Umur 70 tahun misalnya ya. Kita menemukan juga tuh ada seorang kiai, "Dok, saya nggak bisa dengar waktu tes." Saya intervensi, coba alat, dia enakan nih, tapi nggak bisa beli. Nah, di situ saya tegak juga. Ini kiai loh, dia ngajarin loh, santri-santri. Nah, itu nanti kita perlu bantu itu seperti itu. Jadi otomatis anggotanya seluruh orang tua yang tidak bisa dengar dan anak-anak
yang tidak bisa bicara. Jadi itu. Memang ini luar biasa, sebuah gerakan yang memang sifatnya sosial. Tujuannya didirikan gerakan ini adalah untuk membantu sesama kita ya, Pak Dokter ya, untuk sama-sama bisa mendengar dan berbicara. Pak Dokter, kalau menurut data mungkin Pak Dokter sudah banyak melihat, kalau di Lebak sendiri, kita fokus di Lebak, ada berapa banyak kira-kira teman-teman yang mohon maaf memiliki keterbatasan di mendengar dan berbicara tadi, Pak Dokter? Saya sudah cek ke BPS, itu kurang lebih 3% dari jumlah penduduk Lebak ya. Kurang lebih berapa Pak itu? Mungkin penduduk Lebak ada 2 juta ya. Jadi sekitar 3%-nya aja lah mungkin. 3% dari 2 juta mengalami yang kurang lebih gitu. Cuman sebenarnya ada yang tidak terekspos karena emang mungkin masyarakat kita masih seperti itu ya. Jadi dia nggak bisa dengar, dia suatu aib, jadi akhirnya dia ditutupin. Itu yang masalahnya. Siap. Kita mencoba untuk membuka, kita coba bantu gitu. Siap. Jadi memang masyarakat kita yang Pak Dokter tadi sampaikan, bahwasannya memang kadang-kadang yang mohon maaf yang bisa dikatakan aib itu tidak dimunculkan, justru yang jadi korban justru anak ya kadang-kadang. Siap, yang ingin sembuh, dan artinya tadi Pak Dokter juga menyampaikan bahwa sebenarnya bisa disembuhkan, kemudian yang anak-anak yang tidak bisa mendengar, termasuk orang tua juga bisa dibantu teman-teman. Hanya saja kita harus speak up ya, harus kita ngomong, karena kan nggak mungkin kalau di dalam rumah aja bisa tahu ya Pak Dokter. Siapa Dokter, tentu rencana kapan di-launching berarti gerakan ini? Sebetulnya kami lagi mencari waktu ya. Kalau bisa sih akhir tahun ini gitu ya, bertepatan dengan hari Lebak atau gimana, mungkin nanti kami mau berdiskusi ya. Siap. Jadi memang keinginannya tahun ini ya Pak Dokter? Tahun ini, tapi emang sebenarnya kita persiapan udah lama gitu, karena emang banyak persoalan mengenai persiapan tersebut ya. Tapi sebetulnya ini sudah resmi, sudah kita daftarkan di notaris ya. Siap. Jadi memang hanya tinggal launching, urusan izin dan lain sebagainya memang sudah diurus, hanya saja tinggal launching dan berharap tahun ini bisa di launching ya. Pak Dokter, ini tadi sebelum Pak Dokter hadir di podcast Lastarva, saya sempat kepo-kepo nih di Google soal menara mendengar dan berbicara. Ternyata tidak hanya ada di Lebak Pak Dokter, di beberapa daerah juga ada. Apakah itu sama, satu organisasi yang sama atau komunitas yang sama, atau sebenarnya berbeda? Berbeda. Jadi sebenarnya sama. Jadi ada namanya menara itu ya. Ada kotak menara. Kotak menara tuh di Bekasi dia. Kotak menara. Ya, mungkin namanya beda. Kalau kita mungkin kemarin didaftarkan pusat menara Lebak ya. Pusat menara Lebak gitu. Kita mungkin mengambil itu karena emang target kita, anggota kita tuh bukannya bisa mendengar doang ya, yang supaya bisa mendengar, artinya kita juga gimana caranya anak-anak kecil yang tidak bisa berbicara itu bisa berbicara, seperti itu. Karena memang berbicara dimulai dari harus mendengar dulu prosesnya seperti itu. Karena akan sulit berbicara kalau dia tidak bisa mendengar, seperti itu. Jadi memang mungkin semangatnya sama, gerakan-gerakan yang berada di luar Lebak, tapi mungkin berbeda ya, beda kepengurusan dan lain sebagainya. Pak Dokter, tentu ketika gerakan ini dibuat ada mimpi besar yang ingin Pak Dokter tancapkan dalam komunitas ya, atau dalam gerakan ini. Mimpi besarnya apa sih Pak Dokter? Ya sebenarnya tidak muluk-muluk sih, sebenarnya kita ingin membantu aja orang yang kurang beruntung ya, karena emang udah takdir dari sana. Tapi kita bisa membantu untuk mencarikan solusinya gimana caranya dia bisa mandiri gitu. Kita sebenarnya sudah kemarin ketemu dengan Pak Wakil ya, dan langsung sudah koordinasi dengan beberapa pihak terkait. Misalnya tenaga kerja ya, dinas tenaga kerja itu dia support Pak. Jadi gimana caranya orang-orang seperti ini tuh ya, seperti yang tunarungu, dan kita bisa perbaiki nanti bisa bekerja dengan layak. Betul. Siap. Artinya itu karena juga mereka juga punya hak sama Pak. Betul. Itu suatu garapan kita juga. Siap. Gitu. Ini Faiz juga sempat melihat bagaimana teman-teman Menara Lebak sempat sowan juga ya ke Wakil Bupati Lebak Pak Ade. Apa yang dibicarakan waktu itu apa Pak Dokter sowan waktu itu? Jadi intinya Bupati support sekali dengan kegiatan ini karena dia sesuatu yang baru di Lebak ya, bukan dan sesuatu komunitas yang belum pernah ada. Artinya ini komunitas yang dia tidak terpikirkan oleh ulah Pemda Lebak.
Karena ini kan sebenarnya tugas mereka juga ya. Ini kan apa namanya, kalau di bidang kesehatan ini bagian bidang panca indera. Saya begitu mendirikan ini aja dari Dinas Kesehatan Banten semua, hubungi saya, "Dok, ini berapa anggotanya?" Ya, itu udah banyak respon. Jadi sebenarnya ini komunitas sosial tapi banyak pihak terkait sebenarnya. Kita cuma membantu secara sosial saja. Tapi sebenarnya ini tugas negara sebetulnya. Ada bidang bagian panca indera ya. Selain mata, dia tuh pendengaran juga panca indera. Artinya ketika Pak Dokter beserta tim Menara Lebak sowan ke pemerintah daerah Lebak, Bu Iti, Pak Ade, ini sangat responnya sangat bagus sekali. Sangat bagus. Sebenarnya dia bilang ini tugas kita, tapi kita belum menjamah. Dan dokter sangat bagus untuk menginisiasi. Gimana? Ya, saya bilang karena emang kami turun ke bawah dan menemukan dan ternyata mereka tuh luar biasa potensinya. Ada yang bisa kerajinan tangan, bisa membuat desain grafis yang bagus karena dia fokus, Pak. Oh, saya lihat ya orang-orang seperti ini dia karena dia tidak mendengar, keterampilannya tuh fokus. Artinya dia tuh gimana ya? Saya juga nggak ngerti ya. Ya itulah mungkin keajaiban Allah tuh. Fokus akan sesuatu kan? Karena dia tidak mendengar. Betul. Kalau kita kan mendengar biasa ya. Jadi kalau ada aja gangguan gitu. Siap, artinya apa yang disampaikan oleh Bupati, Wakil Bupati jadi makin semangat ya. Makin semangat, betul. Pak Dokter untuk terus berada di gerakan ini. Pak Dokter, artinya kalau tadi belum di launching gerakan ini, artinya memang semoga berharap kita akan di launching tahun ini biar memang gerakannya juga semakin luas. Dalam waktu dekat selain launching akan ada apa nih jadi kita emang sudah punya program jangka pendek. Jadi kita akan mengadakan seperti yang sebelumnya kita mengadakan screening pendengaran, artinya jadi siswa-siswa baru di sekolah kebutuhan khusus kita screening. Jadi ada yang bisa diintervensi oleh alat, ada yang tidak gitu. Jadi kita screening pendengaran, kita ukur desibelnya. Ada loh Pak yang kira-kira mungkin dia tuh cuman gangguan ringan lah, tapi dia masukin oleh orang tuanya ke SKH. Saya bilang ini padahal kalau misalnya dia itu intervensi alat, itu dia udah normal aja kayak biasa gitu. Intervensi alat sedikit aja gitu? Iya, sedikit aja, yang pakai alat sedikit, dan dilatih sebentar itu kayak normal lagi. Ada juga ya contohnya tuh yang jadi asistennya Pak Jokowi ya, siapa tuh namanya, Pak? Pak Ibu Anggi. Iya. Yang perempuan. Ya, itu tuh sebenarnya dari kecil dia gangguan pendengaran, dia karena intervensi dari awal hidup normal, malah kan potensinya lebih bagus ya. Yang masuk dalam staf milenial. Oh iya, milenial dia bagus. Kalau nggak salah seperti itu. Artinya memang perlu edukasi tadi harus ditanamkan. Artinya memang bahwa beberapa istilah kelebihan tadi itu sebenarnya bisa disembuhkan, Pak Dokter. Ya. Jangan justru dibiarkan seperti itu. Pak Dokter, tentu tadi Pak Dokter juga sudah bercerita bagaimana mimpi harapan komunitas ini agar tetap eksis gitu ya, untuk terus membersamai bagaimana teman-teman untuk bisa sama-sama membantu. Ini pertanyaan Faiz berikutnya. Sempat nggak sih Pak Dokter ketika ada gerakan ini dibangun, sempat ada rasa pesimisme nggak sih, kira-kira ini seperti apa ya gitu sambutan dari sempat ada pikiran seperti itu nggak Pak Dokter? Jadi jawab, kita rehat setelah yang satu ini, tetap di Arfa Podcast. Siap Pak Dokter, minum dulu. Tes dulu Pak Dokter. Sip, mantap. Ya, sahabat harapan, tentunya di studio podcast Lasarva, Faiz masih bersama dengan Pak Dr. Oji, ini Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Lebak dan juga founder ya, ini Gerakan Menara Lebak, Pendengar dan Berbicara. Pak Dokter, kalau tadi di segmen pertama Pak Dokter sudah banyak bercerita soal apa itu Menara Lebak dan lain sebagainya. Yang ingin Faiz tanyakan berikutnya adalah ketika Pak Dokter membuat gerakan ini, inisiasi ini, sempat ada nada-nada sumbang nggak sih Pak Dokter? Atau semuanya positif semua? Ya, alhamdulillah sih selama ini tidak ada yang bernada sumbang ya. Semuanya positif. Karena emang sebenarnya mereka itu ingin membantu, dan ini sesuatu hal yang baru buat orang awam gitu ya. Karena emang kita juga menemukan orang yang kurang bisa bicara dan mendengar itu emang jarang juga gitu. Kecuali orang yang
ibunya emang tidak bisa bicara, anaknya gitu, seperti itu. Siap. Jadi memang dari awal gerakan ini lahir sampai dengan saat ini semuanya positif, alhamdulillah. Positif, iya. Dan rasanya tidak ada yang perlu dinada sumbangkan ya, Pak Dokter. Betul. Karena ini gerakannya juga positif seperti itu. Pak Dokter, artinya ketika membuat gerakan ini kan dia tidak bisa berdiri sendiri. Artinya tidak hanya mengandalkan dari teman-teman anggota saja di Menara Lebak, perlu ada kolaborasi karena kan rasanya sekarang di 2022 sebuah kolaborasi adalah sebuah keniscayaan, adalah sebuah keharusan untuk kita terus survive. Sudah kolaborasi bareng siapa aja Pak Dokter sejauh ini? Jadi kita itu kolaborasi dengan seluruh sekolah kebutuhan khusus di Lebak terutama ya. Ada beberapa sekolah, kurang lebih ada 13 ya di beberapa kecamatan di Lebak itu ada 13. Seluruh SKI di Lebak? SKL di Lebak 13. Dengan rata-rata sekolah itu mempunyai penderita itu kurang lebih 40-an ya. 40-an lah ya. Kemudian kami juga kolaborasi dengan, kita udah dengan dinas sosial, kemudian dengan dinas tenaga kerja, kemudian dengan Las Harpa gitu ya. Las Harpa kami sangat baik sekali itu. Kemudian dengan Basnas ya. Nah, Basnas juga ya. Basnas Lebak ya. Basnas Lebak ya. Basnas Lebak kita sudah sowan juga, mereka juga udah oke gitu. Udah nanti ke depan mungkin bisa membantu. Siap. Ya, tak lupa mungkin dari para pendengar Las Harpa ya yang tergerak hatinya untuk bisa membantu ya, meringankan beban mereka. Siap. Jadi memang artinya kalau kolaborasi ini lintas komunitas ya Pak. Ya, betul. Sudah banyak sekali teman-teman melakukan kolaborasi. Selain di SKH tadi ada 13, ke dinas, kemudian juga ke lembaga kayak Harfa dan Basnas. Tadi memang artinya kolaborasi seperti ini akan terus dilakukan oleh teman-teman Menara Lebak, Pak Dokter. Maaf ya, ada satu lagi komunitas ada ya Pak ya, komunitas tunarungu gitu ada. Ada. Mereka tuh punya komunitas juga. Apa tuh namanya, saya lupa. Bukan, di Lebak tuh ada komunitas yang khusus Gerkatin, Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia. Cabang Lebak ada. Anggotanya juga semua tunarungu. Mereka kompak Pak. Kalau begitu ketuanya kumpul semua. Dahsyat. Samina watona. Iya, betul. Kalau kata ketuanya AA. Iya. Memang harus begitu. Betul. Selagi tidak menjerumuskan memang harus diikuti. Artinya kalau ke depan kolaborasi ini akan terus dilakukan Pak Dokter. Tak lupa juga saya juga akan menggandeng forum silaturahmi pondok pesantren FSPP Lebak. Nah, karena saya menemukan ada kiai sepuh yang tidak bisa mendengar karena udah faktor kesepuhan, tapi dia belum diintervensi. Itu yang nanti program ke depan kita akan garap juga. Kita akan kasih support tes pendengaran, kemudian kalau emang nanti kita punya dana, nanti kita kasih intervensi. Siap, artinya kalau untuk para kiai atau masyarakat umum lah yang memang usianya sudah tidak lagi muda Pak Dokter, itu artinya memang karena faktor usia ya? Karena ada beberapa, mungkin karena faktor usia lah ya. Kemudian ada faktor kebisingan. Jadi dia kalau orang yang bekerja di industri, misalnya alat-alat berat, industri yang menimbulkan bunyi-bunyinya, pintalan benang segala macam, itu sebenarnya setelah dia pensiun kelihatannya kalau kita tes kemungkinan ada seperti itu. Siap. Jadi ada dua kemungkinan tadi, karena memang faktor usia tadi, yang kedua karena memang keseharian kerjaannya memang faktor kerja ya. Dikelilingi oleh bising-bisingan yang itu potensinya semakin besar ya, Pak Dokter. Besar. Bahkan ada yang profesi yang mereka itu tidak sadar bahwa itu menimbulkan kebisingan. Misalnya nih ya, sekitar kita kalau mau membangun rumah kan memerlukan tukang ya. Tukang itu saya lihat tuh pakai gerinda ya. Itu motong keramik itu dahsyat itu. Harusnya itu harus alat untuk menutupnya, irmuf ya. Nah, harusnya. Tapi mereka itu emang cuek aja. Kita kasih tahu, Pak, ini harus pakai penutup. Ya. Dalam waktu 2 tahun mereka kalau kita panggil tuh, ini udah gak ada gangguan tuh.
Seperti itu. Karena mereka tiap hari itu ya, Tiap dari hari. rumah yang satu udah beres ke rumah yang lain. Gerindra itu, Gerindra. Jadi tukang kayu, tukang keramik itu kemungkinan besar mengganggu gangguan pendengaran. Siap. Memang tidak hari itu ya, Pak Dokter? Tidak, dia harus tidak makan cabai ya. Tidak. Jadi memang berasanya nanti ketika sudah bertahun-tahun mungkin itu baru akan muncul karena memang bisiknya dahsyat sih itu, Pak Dokter. Betul ya. Siap. Jadi memang dalam waktu dekat ke FSPP, kemudian kemana lagi kira-kira kolaborasi yang bakal dilakukan ke beberapa. Kita sebenarnya ingin menggandeng perusahaan-perusahaan yang yang menimbulkan potensi kebisingan itu ya. Kita untuk mengedukasi supaya kebisingannya diredam dengan alat bantu supaya alat earbub ya menahan kebisingan. Kemudian juga kita juga ingin melakukan screening pendengaran juga di mereka. Karena emang sebenarnya dari Permenkes tentang ketenagakerjaan, sebenarnya mereka tuh 6 bulan sekali tuh harus dites pendengaran. Nah, 6 bulan sekali? Harusnya. SOP-nya gitu ya? Harusnya, di Permenkesnya ada itu. Saya pernah baca itu. Cuman ya mungkin saya kurang tahu lah di dunia industri seperti itu ya. Apa ini harus kita ini atau mereka yang butuh kita gitu. Siap. Harusnya ada screening itu pendengaran. Siap. Jadi memang artinya kolaborasi dan juga kepada semua akan terus dilakukan oleh teman-teman benar. Pak Dokter, kalau tadi Pak Dokter berbicara soal ada program kerja jangka menengah, jangka panjang gitu kan, atau jangka pendek. Kalau sampai dengan akhir tahun ini nih, Desember 2022, pengen apa dulu selain tadi launching, Pak Dokter? Kami yang dekat sih mungkin akan tetap ke SKH untuk ini kan ada siswa baru nih SKH ya, siswa baru sekolah, anak-anak sekolah baru. Nah kita mau itu belum sempat kita screening. Insya Allah tahun ini digaskan pada Kemudian pesan dari Bupati kemarin itu dari Wakil Bupati ya, ada daerah yang di Lebak yang potensi harus dibangun sekolah khusus. Artinya SLB. Nah nanti mungkin kalau kita udah besar, kita akan membuat sekolah khusus kebutuhan khusus dari Menara Lebak itu. Itu kurang lebih di daerah Maja, Cipanas, Gajuk, Sajra, Lewi Damar itu tuh belum ada Pak. Jadi di Lebak itu baru di pusat kotanya. Di kampung-kampung gimana yang penderita seperti ini? Betul. Harusnya kita kasih ini juga sekolah. Jadi salah satu tujuannya nanti ke depan teman-teman Menara Lebak bagaimana bisa membuat satu gedung khusus atau sekolah ya yang memang untuk emang ini sebenarnya tugas pemerintah daerah, tapi kita cuman ya program aja lah. Mudah-mudahan kalau kita besar ya amin. Siap. Karena memang ini sebuah gerakan sosial yang insya Allah manfaatnya tidak hanya kita rasakan di dunia ya Pak Dokter, tapi juga insya Allah nanti ke depan. Amin. Pak Dokter, artinya gerakan ini banyak yang mendukung dan lain sebagainya. Mungkin Pak Dokter bisa mengajak juga untuk teman-teman ini yang menonton hari ini yang ingin berkontribusi, berkolaborasi bersama Menara Lebak itu dengan cara apa, Pak Dokter? Sebetulnya kita belum menyediakan media ya, karena emang kita belum siap untuk ini, belum launchingnya ya. Jadi emang kedepannya nanti mudah-mudahan kita akan membuat seperti ini podcast. Kita hadirkan penderita-penderita yang dari tidak bisa dengar, kita intervensi dengan alat bantu dengar, dia bisa bicara lagi. Kemudian kita tempatkan di tempat pekerjaan yang layak. Nah, nanti kita akan buat podcast juga. Kemudian ya mungkin itu yang paling gampang kan subscribe ya, subscribe aja ya. Dan tapi kalau misalnya ada yang punya kelebihan, nah mungkin bisa intervensi ke kita untuk bisa dana ya. Siap. Membantu. Artinya memang gerakan ini akan terus berjalan, Pak Dokter. Karena betul. Memang anggotanya tadi teman-teman sudah Pak Dokter sampaikan juga ini luar biasa dahsyat ya. Bahkan ini gerakannya belum di launching tapi anggotanya udah banyak banget ya, Pak Dokter. Artinya memang banyak orang yang butuh dan juga mendukung gerakan apa yang sudah dibuat oleh Pak Dokter Oji untuk teman-teman. Artinya gini Pak, sebenarnya anggota Menara Lebak itu
bukan hanya penderita, Yes. tapi juga orang tua. Siap. Misalnya orang tua atau tetangganya atau ininya, dia boleh menjadi anggota karena dia jadi mungkin itu yang Menjadi penerima manfaat juga ya. iya betul, bukan penerima pemanfaat ya, tapi dia tuh bisa juga sebagai ibu asuh gitu. Yes, betul. Ibu asuh seperti itu. Siap. Ini luar biasa Pak Dokter ya. Jadi gerakan yang memang semata-mata untuk membantu teman-teman yang memiliki tadi kelebihan tadi Pak Dokter ya, untuk sama-sama bisa hidup normal dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Pak Dokter, kalau di kita kan biasanya kalau Pak Dokter dari kacamata seorang dokter ini, mohon maaf, ketika memiliki anggota keluarga yang tidak sempurna lah seperti itu biasanya dikucilkan, kemudian dikurung dan lain sebagainya. Ini seperti apa sih Pak Dokter melihatnya? Ya itu dia, itu mungkin apa namanya, itu gaya lama ya. Artinya mungkin orang tua kita dulu mungkin seperti itu. Kalau misalnya dia lumpuh apa gitu, dia bukan yang diobati, malah udah kita umpetin aja. Ya, itu bukan saatnya lagi seperti sekarang. Justru orang yang berkebutuhan khusus itu kita harus maksimalkan. Artinya kita harus periksa ke dokter, gimana intervensi, gimana kalau tidak kita punya uang, mungkin ya ada beberapa lembaga yang bisa membantu gitu. Artinya kita maksimalkan, kita kita bantu untuk pemulihan. Siap. Minimal dia tuh target kita dia bisa bekerja. Siap. Mungkin tidak layak seperti orang normal, tapi dia bisa menghidupi kebutuhannya sendiri. Siap. Minimal dia bangga dengan dirinya sendiri. Betul, itu kita pacu semangatnya. Soalnya kalau dia sudah tidak bangga dengan dirinya sendiri, sangat bahaya sekali. Sangat bahaya, betul. Frustasi dan hal-hal yang tidak diinginkan tentu akan terjadi. Iya, Jika betul. dia sudah bangga, insya Allah dia akan berdiri di atas kakinya sendiri. Betul, ya Pak betul, Dokter. iya. Pak Dokter, ini kan kalau Faiz lihat kan bagaimana sibuknya Pak Dokter, jadi juga bisik-bisik juga Kak Faiz, nanti dohor, ini saya mau ada kegiatan lain. Ini di tengah kesibukan yang luar biasa padat nih Pak Dokter, tentu untuk menetralisir gitu kan, ada hobi dong ya, yang minimal jadwal itu nggak terlalu hektik banget. Kalau Faiz, ini lebih ke pertanyaan pribadi nih ke Pak Dokter, hobinya apa sih kalau Pak Dokter Haji? Oh, kalau saya sih hobinya saya suka ke kebun Pak, ke kebun ya, ngeliatin orang yang nyangkul gitu, makan. Makan, saya hobinya makan. Makan ngaliwet. Siap, tapi di kebun gitu ya. Saya senengnya ke daerah-daerah yang pedesaan gitu. Siap. Jadi kalau sudah mulai padat itu agenda ya Pak Dokter ya, di ID ya, di Rumah Sakit Haji Darmo, kemudian yang mengurus. Enakan menyendiri saya. Bukan saya ke mall. Saya jarang ke mall ya. Karena di Rangkas nggak ada mall juga. Ya, mengurus menara, tapi itu sesekali dilakukan Pak Dokter. Betul ya. Ya, saya mungkin sebulan sekali atau 2 minggu sekali lah. Dengan untuk merefresh ya. Kebetulan emang bulan depan juga ada pelantikan ID. Alhamdulillah saya terpilih kembali menjadi ketua ID yang periode kedua. Ini juga mungkin lagi sibuk nih panitia. Saya bilang sebentar dulu, saya ada diundang oleh Laut Harpa nih. Ini penting ya. Siap. Jadi hobinya ini ke kebun ya Pak Dokter ya. Tapi berkebun nggak cangkul ya? Enggak, kita menikmati aja, mancing gitu. Itu seneng gitu. Siap. Jadi hobinya, tadi Faiz kira hobinya Pak Dokter nyanyi. Kalau nyanyi pengen Faiz kasih challenge. Saya kurang menyanyi kalau situasional aja. Jadi kalau nyanyi mah nggak begitu hobi ya Pak Dokter? Iya, adalah saya bisa sedikit-sedikit aja, tapi jarang gitu, jarang. Berarti kalau Faiz kasih challenge untuk nyanyi nggak sanggup ya di sini? Malu saya, suaranya malu. Siap, takut yang nontonnya pada mindah channel nanti. Pak Dokter, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Las Harpa. Semoga obrolan hari ini menginspirasi, dan teman-teman catatan yang luar biasa yang bisa Faiz ambil dari obrolan kali ini, bahwasanya berbuat baik itu bisa lewat mana saja Pak Dokter ya, termasuk di tengah kesibukan Pak Dokter ini masih bisa untuk sama-sama berbagi melalui gerakan mendengar dan berbicara. Terakhir mungkin Pak Dokter, apa yang ingin Pak Dokter sampaikan untuk masyarakat Lebak, terutama teman-teman yang saat ini mohon maaf memiliki keterbatasan ataupun masyarakat Banten? Silakan Pak Dokter. Apa? Jika saya menghimbau pada teman-teman Las Harpa ya, jika ada menemukan orang yang kurang ya beruntung, misalnya dia dalam
beberapa tahun belum bisa bicara, itu bukan biasa. Artinya itu harus cepat kita motivasi untuk ke dokter. Yes. Kemudian jika udah positif, nah kita bisa hubungi Menara Lebak. Yes. Gimana kita cari solusinya? Yes. Kemudian saya juga menghimbau pada teman-teman sekalian untuk menyisihkan sedikit, nanti ke depannya kita ada buka rekening untuk donasi untuk orang-orang seperti itu. Gitu. Mantap. Kita selama ini juga mungkin disupport oleh Pusat Alat Bantu Dengar Lebak, Pusat Alat Bantu Dengar Lebak juga secara konsen untuk menyisihkan sebagian keuntungannya untuk seperti ini. Siap, mantap, luar biasa teman-temannya. Jadi memang butuh kerjasama semua pihak. Betul, artinya betul. Memang gerakannya ini tidak akan mungkin bisa survive, tidak bisa bertahan kalau hanya sendirian ya. Betul, Jadi ya. butuh dukungan dari teman-teman semua untuk sama agar bagaimana gerakan Menara Lebak ini bisa terus eksis dan terus bisa menebar manfaat untuk banyak orang. Pak Dokter, terakhir mungkin udah berapa lama di Lebak Pak Dokter? Sebetulnya saya orang Lebak. Berarti lahir, tumbuh dan besar di Lebak. Betul. Ini Faiz mau kasih challenge ini karena memang asli orang Lebak ini Pak Dokter Oji. Tahu dong 5 makanan khas Lebak. Kalau nggak tahu berarti bukan warga Lebak nih. 5 makanan khas Lebak. Tahu. 1. Langsung Faiz dong. Apa ada yang jarang di Lebak tuh apa? Gula Jawa ya? Gula Jawa. Misal terus ada lagi nih kotok bongkok tuh. Nggak ada kotok bongkok tuh di tempat lain. 2, 3, baru 2. Apa ya? Pasung siap. 3, 2 lagi Pak Dokter. Apa ya? Asli orang Lebak harus tahu. Apa tuh? Kue cincin apa nggak? Kue cincin? Ya boleh, kue cincin. Sama apa satu lagi? Nasi lewat mah di mana ada. Biasanya apa tuh? Apalagi suka kulineran, pasti tahu. Pas. Oke, pas ya, nilainya 90 berarti kan satu lagi Pak Dokter. Apa? Ini challenge-nya 2. 5 tempat paling asik wisata di Lebak. 5 tempat wisata paling keren di Lebak. 1. Sawarna. Baduy, jelas. Gunung Luhur, apa namanya? Negeri di atas awan. Negeri di atas awan, siap. Mana lagi ya? Nilainya 70 berarti. Pak Dokter, terima kasih banyak sudah hadir di Lasarafat. Terima kasih banyak teman-teman. Faiz pamit, Pak Dokter juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut Pak Dokter, kita tos lagi. Siap, mantap. Siap.